Pernahkah terlintas di benak Anda? Mengapa banyak pria di usia senja seolah kehilangan gairah dan vitalitas yang dulu begitu membara? Rasa malu, kekecewaan, atau bahkan keputusasaan seringkali menyelimuti ketika tubuh tak lagi mampu mengikuti keinginan. Ini adalah realita yang pahit bagi banyak dari kita. Sebuah perasaan bahwa sebagian dari diri kita yang dulu perkasa kini meredup. Tapi tahukah Anda, ini bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Ada rahasia sederhana yang bisa Anda lakukan setiap pagi yang dapat membantu mengembalikan kejantanan Anda, membuat Anda merasa lebih bertenaga, dan mengaktifkan kembali kemampuan alami tubuh yang mungkin selama ini tertidur. Ini bukan tentang pil ajaib atau solusi instan yang mahal, tapi tentang kebiasaan kecil yang punya dampak besar. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan pagi sederhana dan makanan yang akan membantu meningkatkan aliran darah, menyeimbangkan hormon, dan mengembalikan vitalitas pria Anda. Jangan lewatkan setiap detik video ini, karena ada satu hal di akhir nanti yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda dan mengubah cara pandang Anda selamanya. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang harus Anda masukkan ke dalam rutinitas pagi Anda. Ini adalah sesuatu yang sering kali kita lupakan atau anggap remeh, padahal dampaknya sangat besar bagi seluruh sistem tubuh kita, termasuk pada organ vital pria. Kebiasaan itu adalah latihan napas dalam dan lembut yang dikombinasikan dengan pengaktifan otot dasar panggul. Mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Banyak dari kita bernapas secara dangkal, hanya menggunakan bagian atas paru-paru kita. Padahal bernapas dalam dari diafragma bisa meningkatkan suplai oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke area panggul. Oksigen adalah bahan bakar utama bagi setiap sel, setiap jaringan, dan setiap fungsi organ. Bayangkan, dengan suplai oksigen yang lebih baik, pembuluh darah di sekitar area vital Anda akan menjadi lebih rileks dan mampu mengalirkan darah dengan lebih lancar. Aliran darah yang baik adalah kunci utama untuk mempertahankan fungsi ereksi yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa aliran darah yang cukup, jaringan ereksi tidak bisa terisi penuh dan hasilnya vitalitas pun menurun. Untuk melakukannya, coba duduklah di tempat yang tenang dan nyaman begitu Anda bangun tidur. Bisa di tepi tempat tidur, di kursi favorit, atau bahkan di teras jika cuaca memungkinkan. Pastikan punggung Anda lurus, tapi tetap rileks. Pejamkan mata Anda perlahan, atau fokuskan pandangan pada satu titik. Letakkan satu tangan di dada dan tangan yang lain di perut Anda. Sekarang, tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan perut Anda mengembang seperti balon, sementara dada Anda tetap relatif diam. Tahan napas sejenak, hitung sampai 3 atau 4. Lalu, hembuskan napas perlahan melalui mulut, rasakan perut Anda mengempis. Lakukan ini secara berulang selama 5 hingga 10 menit. Rasakan ketenangan yang menyelimuti Anda. Ini bukan hanya tentang oksigen, tapi juga tentang menenangkan sistem saraf Anda. Saat kita stres, tubuh kita memproduksi hormon kortisol yang tinggi, dan kortisol ini bisa menekan produksi testosteron, hormon penting bagi vitalitas pria. Dengan napas dalam, kita mengirimkan sinyal ke otak bahwa semuanya aman, mengurangi stres, dan membantu menyeimbangkan kembali hormon. Selain itu, saat Anda menghembuskan napas, saya ingin Anda mencoba merasakan otot-otot di sekitar area panggul Anda. Bayangkan Anda sedang mencoba menahan buang air kecil atau buang gas, itu adalah otot dasar panggul Anda. Saat menghembuskan napas, tarik otot-otot itu ke dalam dan ke atas, sedikit saja, seperti Anda sedang mengangkat bagian bawah perut Anda. Tahan sebentar, lalu rilekskan sepenuhnya saat Anda menarik napas lagi. Latihan ini, yang sering disebut sebagai latihan dasar panggul atau Kegel, sangat penting. Otot dasar panggul yang kuat membantu mendukung aliran darah ke penis, menjaga darah tetap di sana saat ereksi, dan bahkan bisa meningkatkan kontrol
saat ejakulasi. Banyak pria tidak menyadari betapa pentingnya otot-otot ini. Mereka bisa menjadi lemah seiring bertambahnya usia, berkontribusi pada masalah vitalitas. Dengan mengaktifkannya setiap pagi, Anda membangun kembali kekuatan dan kendali yang mungkin sudah lama hilang. Media lakukan kombinasi napas dalam dan pengaktifan dasar panggul ini secara rutin. Anda akan mulai merasakan perbedaannya, tidak hanya pada vitalitas, tapi juga pada energi dan fokus Anda sepanjang hari. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan pagi yang sederhana ini, karena ini adalah fondasi untuk pemulihan yang cepat dan berkelanjutan. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya napas dan pengaktifan dasar panggul di pagi hari, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya yang tak kalah penting, yaitu asupan gizi. Lanjut ke kebiasaan berikutnya yang tak kalah krusial setelah Anda mengisi paru-paru dengan oksigen segar dan mengaktifkan otot-otot penting, yaitu memberikan bahan bakar terbaik untuk tubuh Anda. Maksud saya adalah sarapan. Namun ini bukan sembarang sarapan. Ini adalah sarapan bergizi, penuh semangat yang dirancang khusus untuk mendukung vitalitas pria dan pemulihan alami tubuh Anda. Banyak dari kita mungkin hanya menyantap roti tawar dengan selai, atau bahkan melewatkan sarapan sama sekali karena terburu-buru. Padahal, sarapan adalah waktu di mana tubuh kita paling siap menerima nutrisi setelah berpuasa semalaman. Memberikan nutrisi yang tepat di pagi hari bisa menentukan tingkat energi, konsentrasi, dan tentu saja vitalitas Anda sepanjang hari. Jadi, sarapan seperti apa yang sebaiknya Anda konsumsi? Prioritaskan protein berkualitas tinggi, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks. Protein adalah bahan bangunan dasar bagi otot dan hormon, termasuk testosteron. Telur adalah pilihan yang sangat baik, mudah didapat, dan kaya akan kolesterol baik yang merupakan prekursor untuk produksi hormon steroid. 2 atau 3 butir telur rebus atau orak-arik dengan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun adalah permulaan yang sempurna. Jika Anda suka masakan lokal, tempe dan tahu adalah sumber protein nabati yang luar biasa, mudah dicerna, dan kaya akan isoflavon yang dapat mendukung kesehatan prostat dan hormon. Bayangkan menyantap tumis tempe atau tahu yang diolah dengan sedikit kunyit dan lada hitam di pagi hari. Kunyit sendiri adalah anti-inflamasi alami yang kuat, membantu mengurangi peradangan yang bisa menghambat aliran darah. Kemudian, jangan lupakan serat dan karbohidrat kompleks dari biji-bijian utuh atau umbi-umbian lokal. Nasi merah, ubi jalar, atau roti gandum utuh adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada nasi putih atau roti tawar biasa. Karbohidrat kompleks dicerna perlahan, memberikan energi yang stabil sepanjang pagi, dan mencegah lonjakan gula darah yang bisa memicu kelelahan dan ketidakseimbangan hormon. Anda bisa menambahkan sepotong ubi rebus atau beberapa sendok nasi merah ke dalam sarapan Anda. Serat juga membantu menjaga kesehatan pencernaan yang secara tidak langsung mendukung penyerapan nutrisi dan pembuangan racun. Keduanya penting untuk kesehatan hormonal secara keseluruhan. Untuk lemak sehat, alpukat adalah bintangnya. Kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung dan sirkulasi darah. Potongan alpukat segar bisa ditambahkan ke telur orak-arik Anda atau dimakan langsung. Minyak zaitun extra virgin juga bisa digunakan sebagai dressing untuk salad kecil yang Anda tambahkan ke sarapan Anda, seperti daun selada atau tomat cherry. Minyak ikan atau sumber asam lemak omega-3 lainnya juga sangat direkomendasikan, karena omega-3 dikenal dapat meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Jika Anda tidak suka ikan, suplemen minyak ikan bisa menjadi alternatif, namun selalu lebih baik mendapatkan nutrisi dari sumber alami. Jangan lupa juga tentang buah-buahan. Buah-buahan segar seperti pisang, pepaya, atau buah naga kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang melawan radikal bebas dan mendukung kesehatan sel.
Pisang misalnya kaya akan kalium yang penting untuk kesehatan jantung dan tekanan darah, serta bromelain, enzim yang juga ditemukan di nanas, yang diyakini dapat mendukung libido. Tambahkan beberapa iris pisang ke bubur gandum Anda, atau nikmati pepaya segar sebagai pencuci mulut setelah sarapan utama. Intinya, sarapan Anda haruslah padat nutrisi, bukan hanya sekedar mengenyangkan perut. Ini adalah investasi harian Anda untuk vitalitas yang berkelanjutan. Dengan sarapan yang tepat, Anda tidak hanya merasa lebih kenyang dan berenergi, tetapi juga secara aktif mendukung produksi hormon dan aliran darah yang diperlukan untuk pemulihan dan pemeliharaan keperkasaan Anda. Sekarang setelah perut terisi dengan nutrisi terbaik, mari kita bahas kebiasaan pagi lainnya yang bisa Anda lakukan di luar ruangan. Setelah memberikan nutrisi terbaik dari dalam, melalui sarapan yang penuh semangat, kini saatnya memanfaatkan sumber daya alami yang tersedia di luar, yaitu sinar matahari pagi dan gerakan ringan. Kebiasaan ini adalah dua hal yang seringkali diabaikan, padahal memiliki dampak besar pada kesehatan dan vitalitas pria di usia senja. Begitu Anda selesai sarapan dan mencerna sebentar, luangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi, terutama sebelum jam 9 atau 10 pagi, adalah sumber vitamin D terbaik. Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya vitamin D dengan vitalitas pria? Ternyata sangat erat. Vitamin D dikenal sebagai hormon, bukan hanya vitamin, karena perannya yang sangat luas dalam tubuh, termasuk dalam produksi testosteron. Kadar vitamin D yang rendah telah dikaitkan dengan penurunan kadar testosteron pada pria. Selain itu, vitamin D juga berperan penting dalam kesehatan pembuluh darah dan fungsi endotel, yaitu lapisan sel yang melapisi pembuluh darah Anda. Fungsi endotel yang baik berarti pembuluh darah lebih fleksibel dan mampu mengembang untuk memungkinkan aliran darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital Anda. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sinar matahari, pastikan kulit Anda terpapar langsung, tanpa tabir surya, di area yang ingin Anda ekspos, seperti lengan, kaki, atau bahkan dada. Duduklah di teras, di halaman rumah, atau berjalan-jalan santai di taman. Rasakan kehangatan sinar matahari menyentuh kulit Anda. Selain vitamin D, paparan sinar matahari juga membantu mengatur ritme sirkadian Anda, yaitu jam biologis tubuh. Ini berarti Anda akan tidur lebih nyenyak di malam hari, dan kualitas tidur yang baik adalah fondasi penting untuk pemulihan hormon dan energi. Jadi berjemur di pagi hari bukan hanya tentang vitamin D, tapi juga tentang meningkatkan kualitas tidur Anda secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada vitalitas Anda. Sambil berjemur atau setelahnya, lakukanlah gerakan ringan. Ini bukan tentang mengangkat beban berat atau berlari maraton. Gerakan ringan yang saya maksud bisa sesederhana berjalan kaki santai di sekitar rumah, di kebun, atau melakukan peregangan tubuh yang lembut. Contohnya, Anda bisa mencoba berjalan kaki selama 15-20 menit dengan kecepatan yang nyaman. Berjalan kaki adalah latihan kardiovaskular yang sangat baik, meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area panggul. Aliran darah yang lancar adalah prasyarat mutlak untuk fungsi ereksi yang sehat. Semakin baik sirkulasi Anda, semakin mudah darah mengalir ke area yang dibutuhkan. Selain berjalan kaki, lakukan juga beberapa peregangan sederhana. Misalnya, peregangan otot pinggul dan paha. Banyak pria, terutama di usia senja, memiliki otot pinggul yang kaku karena terlalu banyak duduk. Kekakuan ini bisa menghambat aliran darah ke area panggul dan menyebabkan ketidaknyamanan. Coba gerakan peregangan seperti memutar pinggul perlahan, mengangkat lutut ke dada, atau peregangan otot paha bagian dalam. Anda bisa mencari contoh peregangan ringan khusus untuk lansia di internet atau buku. Intinya adalah menggerakkan tubuh Anda dengan lembut, membangunkan otot-otot yang mungkin tertidur, dan melancarkan peredaran darah. Gerakan juga membantu mengurangi stres, melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati, dan menjaga berat badan yang sehat. Berat badan berlebih, terutama di area perut, seringkali dikaitkan dengan penurunan testosteron dan masalah vitalitas. Dengan bergerak aktif di pagi hari,
Anda secara langsung mendukung kesehatan hormonal dan pembuluh darah Anda, yang semuanya sangat vital untuk pemulihan keperkasaan Anda. Ingat, ini bukan perlombaan, ini adalah investasi harian untuk tubuh yang lebih kuat dan vital di usia senja. Jadi, kita sudah membahas beberapa kebiasaan pagi yang sederhana namun sangat berdampak. Rutinitas napas dalam dan pengaktifan otot dasar panggul, sarapan bergizi penuh semangat, serta paparan sinar matahari pagi dan gerakan ringan. Mari kita recap sedikit, namun bukan untuk mengulang, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap langkah ini adalah bagian dari orkestra sempurna yang dimainkan tubuh Anda. Pernapasan dalam memastikan setiap sel mendapat oksigen optimal, mengurangi stres yang membunuh hormon vitalitas Anda, sementara latihan dasar panggul membangun kembali fondasi kekuatan dari bawah. Sarapan yang tepat adalah bahan bakar super yang menyediakan protein untuk hormon, lemak sehat untuk pembuluh darah, dan karbohidrat kompleks untuk energi yang stabil. Semuanya dari bahan-bahan yang mudah kita temukan di Indonesia. Dan paparan sinar matahari serta gerakan ringan adalah cara Anda menghidupkan kembali sistem endokrin Anda, mengisi ulang vitamin D, dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh penjuru tubuh, termasuk ke area yang paling Anda inginkan untuk pulih. Ingatlah, ini bukan tentang mencari solusi instan yang menjanjikan keajaiban tanpa usaha. Keperkasaan dan vitalitas di usia senja adalah hasil dari komitmen dan konsistensi. Mungkin ada hari-hari di mana Anda merasa malas atau lelah, itu wajar. Tapi kunci sebenarnya adalah bangun setiap pagi dengan niat untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Sedikit demi sedikit, Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Mungkin awalnya hanya peningkatan energi, kemudian tidur yang lebih nyenyak, dan perlahan tapi pasti Anda akan melihat perubahan signifikan pada vitalitas pria Anda. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri jika kita memberinya alat dan kondisi yang tepat. Anda sedang memberikan alat itu. Jangan pernah merasa bahwa ini adalah topik yang tabu atau memalukan untuk dibicarakan. Masalah vitalitas adalah hal yang lumrah seiring bertambahnya usia, dan ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya. Ini adalah tentang kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Merasa perkasa dan bertenaga di usia senja bukan hanya tentang hubungan intim, tapi juga tentang kepercayaan diri, energi untuk menjalani hobi, berinteraksi dengan keluarga, dan menikmati setiap momen hidup. Anda layak merasakan vitalitas penuh di usia emas Anda. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah Anda sudah mencoba salah satu kebiasaan ini? Atau mungkin Anda memiliki tips lain yang ingin Anda bagikan? Jangan ragu untuk menuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk hidup lebih baik. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi seputar kesehatan dan vitalitas untuk usia 60+, pastikan Anda menekan tombol suka dan berlangganan channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Ingatlah selalu, usia hanyalah angka. Semangat Anda, energi Anda, dan keperkasaan Anda adalah pilihan yang bisa Anda buat setiap hari. Jangan biarkan usia membatasi potensi Anda. Jadikan setiap pagi sebagai awal baru untuk meraih vitalitas yang Anda impikan. Jalani hidup terbaik Anda di setiap usia, dengan penuh semangat dan kebahagiaan.